Hari ini sidang kasus Kanjuruhan untuk ketiga terdakwa anggota polisi kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Para terdakwa dijadwalkan saling memberikan kesaksian untuk terdakwa lain atau saksi mahkota. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Anwar Fuadi langsung dari PN Surabaya. Adi, bagaimana persiapan jelang sidang hari ini? Selamat pagi Eva, untuk persidangan kasus Kanjuruhan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa dari kepolisian ini dijadwalkan dimulai pada pukul 9. Namun seperti biasa ya, persidangan ini biasanya dimulai sekitar pukul 10 pagi dan ini sudah persiapan untuk pengamanan juga sudah dilakukan seperti biasa begitu ya. Personil kepolisian sudah berjaga bersama juga pengamanan internal dari PN Surabaya serta juga sejumlah kendaraan taktis baik dari Brimob dan juga dari kepolisian Polrestabes Surabaya ini juga sudah disiapkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti yang Eva sampaikan tadi bahwa agenda persidangan pada hari ini pemeriksaan saksi mahkota atau para terdakwa ini akan saling memberikan kesaksian untuk terdakwa lainnya. Dan nanti kita akan tunggu begitu ya seperti apa kesaksian yang mereka sampaikan. Namun sebenarnya untuk 3 terdakwa ini sebenarnya sudah sempat juga memberikan kesaksian begitu di Pengadilan Negeri Surabaya untuk kedua terdakwa dari sipil yaitu Abdul Haris dan Suko Sutrisno. Dan pada kesaksian itu kurang lebih ketiga terdakwa ini menceritakan bagaimana kemudian apa yang mereka alami begitu ya pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan saat laga Persebaya melawan Arema FC, termasuk bagaimana kemudian perintah untuk menembakkan gas air mata itu keluar dari mereka khususnya untuk Kasat Samapta dan juga dari Danki Brimob Polda Jawa Timur. Itu kurang lebih seperti itu mungkin nanti akan disampaikan lagi begitu ya oleh para terdakwa yang hari ini akan menjadi saksi mahkota. Dan sebelumnya Eva, pada persidangan pekan ini sudah dihadirkan juga oleh pihak pengacara dari ketiga terdakwa ini saksi-saksi yang meringankan. Di antaranya kemarin dari ofisial dan juga pihak manajemen Arema yang sudah memberikan kesaksian terkait dengan kondisi yang terjadi begitu ya pada saat kericuan atau anarkisme yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Bagaimana kemudian disampaikan oleh manajemen dan juga ofisial Persebaya yang menyampaikan bahwa provokasi-provokasi ini bahkan sudah ada sejak awal sebelum pertandingan. Ini provokasi tersebut ada yel-yel dan juga kata-kata yang berbau provokatif tentunya terhadap tim Persebaya. Lalu sebelumnya juga sudah ada 12 orang yang dihadirkan, baik itu dari anggota kepolisian dan satu diantaranya ini juga dari Aremanita yang menggambarkan bagaimana kemudian anarkisme supporter pada saat terjadi pertandingan dan juga setelah Arema kalah dari Persebaya begitu ya. Lalu kemudian berujung pada penembakan gas air mata yang akhirnya menyebabkan 135 orang meninggal. Dan pada intinya Eva memang untuk saksi-saksi yang dihadirkan pada pekan ini untuk menguatkan begitu penasihat hukum ingin menunjukkan bahwa penembakan gas air mata adalah respon dari anarkisme dan juga provokasi. Mengingat saksi-saksi yang dihadirkan ini adalah saksi adecat begitu yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari ketiga terdakwa anggota kepolisian. Nah, hal lain yang menarik juga Eva sepanjang pekan ini dari persidangan Kanjuruhan ini juga sempat viral ya di Twitter. Ya. Ini terkait insiden adanya Brimob yang kemudian diartikan sebagai bentuk intimidasi terhadap jaksa. Yang mana pada persidangan hari Selasa, ini pada sore hari setelah sidang diskors untuk sholat asar, ini ada sejumlah anggota Brimob, prajurit muda Brimob yang kemudian meneriakan yel-yel brigade begitu ya pada saat JPU ini memasuki ruang sidang. Dan teriakan itu kemudian dicoba diredam oleh pihak security atau pengamanan internal dari PN Surabaya. Namun pada awalnya ini tidak diindahkan, mereka tetap meneriakan yel-yel brigade tersebut begitu ya, sampai akhirnya pihak security juga mencari siapa sebenarnya komandannya gitu ya untuk men-stop aksi yang dilakukan oleh para anggota Brimob yang seharusnya memang dikerahkan di sana untuk melakukan pengamanan begitu terhadap jalannya sidang seperti sidang-sidang sebelumnya. Dan terkait dengan hal ini dari pihak Kejati sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini, namun sempat ada yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada saat itu ia akan melaporkan hal ini karena ini sudah tidak kondusif. Hal itu disampaikan oleh salah satu JPU kepada pengacara atau penasihat hukum
dari ketiga terdakwa dari pihak kepolisian. Hal ini juga dikecam begitu ya, riuh anggota BRIMOB ini juga dikecam oleh koalisi masyarakat sipil karena dianggap penghinaan terhadap pengadilan. Nah, lalu kemudian untuk pihak kepolisian Polrestabes Surabaya sendiri melalui Kasih Humas Polrestabes Surabaya Kompol M. Fakih ini sudah memberikan keterangan, ia meminta maaf terkait dengan hal tersebut dan disampaikan juga bahwa ke depan akan ada perbaikan kembali terkait dengan sistemnya. Lalu ia kemudian menyatakan bahwa yel-yel tersebut memang tidak dikoordinir begitu ya, itu keluar spontan dari para prajurit yang pada saat itu melakukan pengamanan. Mengingat salah satu terdakwa yang disidangkan yaitu AKP Darmawan ini adalah dari BRIMOB begitu, dari kesatuannya dari BRIMOB. Jadi ini dianggap sebagai hal spontanitas, begitu ia nantinya akan melakukan evaluasi. Tapi terkait dengan insiden yang terjadi ini, sepertinya pada hari ini tidak ada perubahan untuk skema pengamanan ya. Pengamanan tetap dilakukan seperti biasa untuk menjaga kondusivitas jalannya persidangan. Namun evaluasi seperti yang disampaikan tadi akan dilakukan sehingga personil yang berjaga ini mengikuti aturan. Karena persidangan tidak hanya persidangan Kanjuruhan saja di PN Surabaya, ada persidangan lain yang tentunya jangan sampai terganggu dengan adanya aksi-aksi semacam ini. Eva. Iya, itu untuk 3 terdakwa ya dari pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan agenda sidang untuk 2 terdakwa dari sipil, Adi? Ya, untuk agenda sidang terdakwa dari sipil yaitu Ketua Pansel Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno ini sudah hampir memasuki babak akhir sebelum vonis. Kemarin mereka pada hari Jumat pekan lalu sudah menyampaikan pledoinya dan pada pekan ini dijadwalkan sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Jumat besok. Agendanya adalah jawaban dari jaksa begitu ya terkait dengan pledoi yang disampaikan oleh kedua terdakwa dari sipil ini. Dan untuk mereview sedikit mungkin Eva untuk mengingatkan kembali bahwa dalam pledoi kemarin para terdakwa tentunya meminta ini ditegakkan seadil-adilnya dan mereka juga satu suara begitu ya bahwa mereka ini hanya dikambing hitamkan begitu. Seharusnya PSSI dan juga PT LIB juga harus bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan ini. Nah, kalau Abdul Haris sendiri mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ada niatan sedikit pun untuk melukai saudaranya begitu ya dengan tanggung jawabnya sebagai ketua Pansel. Ia meminta bahwa PSSI dan LIB juga turut bertanggung jawab karena merupakan pihak yang tidak menyampaikan regulasi keamanan dan keselamatan kepada kepolisian sehingga pada akhirnya kita tahu terjadi insiden penembakan gas air mata yang menjadi pemicu jatuhnya banyak korban. Lalu kemudian kalau untuk Suko Sutrisno sendiri juga sama ya, ia menyesalkan penggunaan gas air mata untuk menghalau massa. Namun ia juga mengatakan menjadi korban kambing hitam dari PSSI dan PT LIB. Bahkan sebelumnya dalam persidangan yang berlangsung pada saat ia menjadi saksi begitu, ia juga sempat menyatakan sebenarnya meskipun ada kuasa penuh dari security officer begitu untuk menjamin pengamanan termasuk juga mengatur anggota kepolisian terkait dengan penggunaan senjata, tapi ia mengaku hanya menjadi simbol begitu dalam pengamanan di dalam stadion karena sesungguhnya yang memegang kendali kata Suko Sutrisno ini adalah Kabak Ops Polres Malang yang juga sudah menjadi terdakwa. Jadi pada intinya mereka meminta keadilan begitu karena dituntut kemarin oleh jaksa penuntut umum 6 tahun 8 bulan dan ia meminta juga bahwa jangan sampai hanya mereka yang jadikan kambing hitam. PSSI dan juga LIB harus juga turut bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan menyebabkan ratusan lainnya mengalami luka, baik itu luka ringan ataupun juga luka berat. Eva. Ya, baik. Kita masih nantikan bagaimana jalannya proses hukum di persidangan yang akan segera dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, Adi. Terima kasih jurnalis MGN Anwar Fuadi untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.